Halo semuanya, di video kali ini Koko akan lanjutin lagi pembahasan 5 soal per hari materi UTBK SBMPTN khusus materi integral. Dan di video kali ini kita udah sampai ke bagian yang ketujuh. Jadi bagi kalian semua yang mungkin belum sempat nonton atau kelewat bagian pertama sampai ke 6, silahkan klik link yang ada di description. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Koko supaya kalian bisa dapat update atau notification ketika Koko mengupload video pembahasan yang lainnya. Kita langsung aja kerjain soal yang pertama. Di soal yang pertama, kita dapat info luas daerah yang dibatasi oleh sumbu Y, kurva Y sama dengan min X kuadrat plus 2X. Kita udah tahu ini bentuknya parabola dan dia terbuka ke bawah karena koefisien X kuadratnya negatif. Dan garis singgung kurva di titik 2,0 sama dengan berapa? Satu info yang kita belum tahu yaitu garis singgung kurva di titik 2,0. Artinya kita harus cari dulu garis singgungnya persamaannya apa. Karena kita ingin mencari persamaan garis singgung kurva, maka untuk mendapatkan gradien dari garis singgung itu, kita harus turunkan dulu persamaan kurva. Karena turunan pertama menggambarkan gradien. Jadi Koko turunin dulu kurvanya. Turunan dari min X kuadrat adalah min 2X. Turunan 2X adalah 2. Kita substitusikan titik tempat di mana kita ingin mencari garis singgungnya. Jadi X-nya sama dengan 2, kita substitusikan ke sini. Dengan demikian kita akan dapat gradiennya. Min 2 kali 2, min 4. Min 4 tambah 2 yaitu min 2. Inilah gradiennya. Setelah dapat gradien, garis singgung bisa dicari dengan cara Y min Y1 sama dengan M X min X1. X1 dan Y1 adalah titik di mana kita ingin mencari garis singgungnya. Jadi Y1-nya adalah 0, sedangkan X1-nya adalah 2. Dengan demikian, Koko akan dapat Y min 0 sama dengan min 2 X min 2. Y sama dengan min 2X plus 4. Inilah garis singgungnya. Dan nanti kita bisa gambar garis singgungnya seperti apa. Sebelum Koko gambar garis singgung, Koko akan gambar dulu atau sketsa dulu kurvanya bentuknya seperti apa. Kita udah tahu kurva ini pasti terbuka ke bawah. Supaya gambarnya lebih baik, Koko akan cari titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y dari kurva tersebut. Jadi kita ganti aja. Titik potong sumbu Y kita dapat ketika X-nya 0. Kalau X-nya 0, kalian substitusikan ke sini. Kalian akan dapat Y-nya juga 0. Jadi dia akan memotong titik 0,0. Kemudian kita ganti Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, kita akan dapat X minus X kuadrat plus 2X sama dengan 0. Kalau difaktorkan, kita akan dapat X min X tambah 2 sama dengan 0. Dengan demikian, X-nya 0, X-nya 2. Jadi Koko sudah tahu dia akan memotong sumbu Y dan sumbu X di titik pusat. Dan dia akan memotong sumbu X di koordinat 2,0. Misalnya aja, anggap aja di sini. Dan kurvanya terbuka ke bawah. Kita nggak perlu cari titik maksimumnya. Karena nanti malah buat pekerjaan kita makin lama. Jadi cukup sketch aja kira-kira aja. Misalnya seperti itu. Anggap aja seperti itu. Kemudian kita akan gambar garis singgung yang melalui titik 2,0. Ini kan 2 nih. Garis singgung yang melalui titik 2,0 persamaannya ini. Kalau Koko gambar kurang lebih mungkin akan seperti ini. Kira-kira aja. Jadi inilah persamaan garis Y sama dengan min 2X tambah 4. Kemudian yang bentuknya parabola itu adalah persamaan kurva min X kuadrat tambah 2X. Daerah kita itu dibatasi oleh sumbu Y, kurva, dan garis. Daerah tertutupnya udah jelas ada di sini. Inilah daerah kita. Kita kasih nama D.
Nah, pertanyaannya luas dari daerah tersebut berapa? Kalau kalian lihat gambar ini, luas daerah tersebut bisa dicari dengan cara luas segitiga. Segitiga siku-siku berarti setengah kali alas kali tinggi. Nanti tingginya kita bisa cari nilainya berapa. Luas segitiga dikurang dengan luas daerah di bawah kurva untuk batas 0 sampai 2. Itulah luas daerah yang ingin kita cari. Jadi kalau Koko lanjutin di sini, Koko boleh bilang luas D itu adalah luas segitiga dikurang luas daerah di bawah kurva. Cara mencari luas daerah di bawah kurva, kita bisa gunakan integral. Batas bawahnya 0, batas atasnya 2. Jadi 0 sampai 2 dari persamaan kurva, yaitu min x kuadrat tambah 2x dx. Sekarang Koko akan cari luas segitiga terlebih dahulu. Alasnya kita udah tahu nih, alasnya 2. Tingginya itu adalah titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y kita bisa dapat dengan mensubstitusikan X sama dengan 0 ke persamaan garis. Dengan demikian kita dapat tinggi dari segitiga siku-siku itu adalah 4. Tinggal diganti ke sini, setengah kali alas kali tinggi dikurang hasil integralnya. Integral min x kuadrat pangkat tambah 1 dibagi pangkat tambah 1. Integral 2x juga sama, pangkat tambah 1 dibagi pangkat tambah 1. Batasnya dari 0 sampai 2. Tinggal dihitung sedikit, kita akan dapat luas daerah D tersebut. Setengah kali 2, 1, 1 kali 4 ya 4. Dikurang, substitusikan batas atas ke sini, Koko akan dapat min 8/3 ditambah 4 dikurang batas bawah. Waktu kita substitusi batas bawah, hasilnya pasti 0 semua. Karena 0 bagi apapun pasti 0. Demikian juga dengan bagian ini. Jadi nggak usah lagi substitusi batas bawahnya. Kalau kita selesaikan, kita dapat 4 plus 8/3 minus 4. Hasilnya adalah 8/3. 8/3 itu adalah 2/3. Jadi jawaban yang tepat untuk soal yang pertama itu adalah 2/3 atau yang E. Kita lanjutin ke soal yang kedua. Di soal yang kedua, daerah yang dibatasi oleh garis 3Y sama dengan X dan kurva Y sama dengan akar X terdiri dari 2 bagian. Kita harus bisa lihat dulu 2 bagiannya seperti apa sih. Maka kita perlu sketsa kurva dan garis tersebut. Kurva Y sama dengan akar X bentuknya kurang lebih seperti ini. Kita nggak perlu sketch sampai tepat banget ya. Kita cukup sketch kasar aja supaya dapat perkiraan daerahnya yang mana. Inilah Y sama dengan akar X. Kemudian 3Y sama dengan X, kalau kita gambar, kurang lebihnya mungkin seperti ini. Pasti melalui titik 0,0. Nah, kurang lebih seperti ini. Inilah 3Y sama dengan X. Dari sketsa kasar kita bisa lihat kurva dan garis itu berpotongan di titik ini. Dan titik ini kita bisa cari titik potongnya itu berapa. Kalau Koko cari terlebih dahulu titik potongnya, cukup substitusikan Y dari kurva ke persamaan garis. Kita akan dapat 3Y sama dengan X, Y-nya adalah akar X. Kita kuadratin. Kemudian pindah ruaskan. X kuadrat min 9X sama dengan 0. Terakhir difaktorkan. Koko akan dapat X min 9 sama dengan 0. Maka X-nya 0 dan X-nya 9. Jadi dua kurva atau dua sketsa kita akan berpotongan di titik 0,0 dan titik X-nya 9.
Nah, di sini dia bilang daerah tersebut terdiri dari dua bagian. Bagian satu ada di sini, bagian satu lagi pasti ada di sini. Dan inilah M-nya. Jadi dia bilang 0 sampai M. Jadi M-nya pasti ada di sini, nggak mungkin M-nya di sini. Kalau M-nya di sini, daerahnya cuma satu nanti, either yang ini atau yang itu. Jadi M-nya nggak mungkin ada di daerah sini. Pasti M-nya ada di sekitar sini. Koko anggap aja inilah M-nya. Inilah daerah pertama. Kita kasih nama A1. Inilah daerah kedua. Kita kasih nama A2. Nah, dia bilang kedua bagian tersebut mempunyai luas yang sama. Artinya A1 itu sama dengan A2. Berapa nilai M-nya? Cara menghitung A1, kita bisa gunakan integral. Kurva yang atas adalah akar X, yang bawah adalah X per 3. Kita harus cari Y sama dengan dulu ya. Jadinya X per 3. Jadi untuk mencari A1, integral 0 sampai 9 dari kurva yang atas, yaitu akar X, X pangkat setengah dikurang X per 3 dx, itulah A1. Hasilnya harus sama dengan A2. A2 yang lebih atas adalah garis. Jadi garis kurang kurva. Batas bawahnya 9, batas atasnya M. M itulah yang ingin kita cari. Kita tinggal selesaikan atau cari solusi dari persamaan ini. M-nya pasti bisa didapat. Koko cari dulu yang sebelah kiri. Kita integralin. Integral X pangkat setengah 2 per 3 X pangkat 3 per 2. Integral X per 3 pangkat tambah 1 dibagi pangkat tambah 1. Pangkat tambah 1-nya 2 ya. 2 kali 3, 6. Batasnya 0 sampai 9. Kita sekalian kerjain sisi sebelah kirinya. Di sisi sebelah kanan maksud Koko. X kuadrat per 6 dikurang 2 per 3X pangkat 3 per 2. Dari 9 sampai M. Tinggal disubstitusi aja, substitusi 9 ke sana, kemudian dikurang substitusi 0. Substitusi 0 pasti 0, jadi kita nggak usah kerjain lagi. Waktu Koko substitusi 9, Koko akan dapat 2 per 3 kali 9 pangkat 3 per 2, dikurang 9 kali 9 bagi 6. 9 pangkat 3 per 2 ini adalah 27. 9 itu kan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 dipangkatin lagi 3 per 2. Kalian akan dapat 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 adalah 27. 2 per 3 kali 27. Kita dapat 18. 18 dikurang. Ini dibagi 3. Bawah dibagi 3 juga 2. Jadi 18 dikurang 27 per 18. 18 dikurang 27 per 2 ya. Bukan per 18. 27 per 2. Kalau kita hitung, samain penyebut. 36 kurang 27 per 2. 36 kurang 27 yaitu 9 per 2. Itulah hasil dari yang sebelah kiri. Jadi Koko akan dapat 9 per 2 sama dengan, sekarang kita hitung yang sebelah kanan. Substitusikan batas atas. Kita akan dapat M kuadrat per 6 minus 2 per 3M pangkat 3 per 2 dikurang batas bawah. Substitusikan 9 ke sana. Waktu kalian substitusikan 9 ke sana, bentuk ini itu kebalikan dari bentuk ini. Jadi ketika bentuk ini menghasilkan 9 per 2, waktu kita substitusi 9, maka bentuk ini waktu kita substitusi 9 juga akan menghasilkan min 9 per 2. Jadi nggak perlu dihitung lama-lama lagi. Min 9 per 2. Dengan demikian,
Min 9/2 sama min jadi plus. Dan plus 9/2 yang di sebelah kiri ini boleh dicoret. Sehingga kita akan dapat, ini Koko hapus gambarnya. Atau Koko hapus ininya aja, bagian atas ini ya. Nah, kita akan dapat M kuadrat per 6 min 2/3 M pangkat 3/2 itu sama dengan 0. Dari sini kita bisa cari nilai M-nya berapa. Untuk cari nilai M-nya mungkin Koko boleh faktorkan. Ini kita hapus lagi bagian bawah ini sedikit. Koko akan faktorkan M pangkat 3/2. M pangkat 3/2 M pangkat setengah per 6 dikurang 2/3 sama dengan 0. Ini kalau dikali masuk lagi, hasilnya sama lagi seperti yang atas. Kalian boleh juga pindah ruas terus kali silang, sama aja sih hasilnya. Dari sini kita akan dapat M pangkat 3/2 sama dengan 0, M-nya sama dengan 0, tapi ini tidak mungkin. Karena dia bilang M itu harus lebih besar dari 0, jadi M-nya nggak mungkin sama dengan 0. Kemungkinan kedua adalah akar M per 6 sama dengan 2/3. 6 sama 3 boleh dicoret, sisa 2 di sana. 2 dikali silang kita akan dapat akar M sama dengan 4. Dengan demikian M-nya 16. Jadi jawaban yang benar itu ada di opsi yang E. Kita lanjut ke soal ketiga. Jika integral 0 sampai 4 adalah akar 2, maka nilai 0 sampai 2x fx kuadrat dx itu berapa? Tipe soal seperti ini cukup sering muncul di UTBK ya. Jadi banyak sekali soal-soal dengan tipe seperti ini. Di video sebelumnya pun Koko sempat bahas beberapa contoh yang lainnya. Jadi untuk menyelesaikan tipe soal seperti ini, kita gunakan substitusi bentuk di dalam kurungnya. Jadi bentuk di dalam kurung ini harus sama seperti info soal. Jadi nggak boleh ada kuadratnya. Dengan demikian, Koko akan misalkan x kuadrat itu adalah, atau u sama dengan x kuadrat. Seperti biasa, yang kita substitusi kita turunkan. Kemudian kita cari dx-nya apa? Dx-nya adalah du per 2x. Jangan lupa substitusi batas. Ketika x-nya 0, u-nya 0. Ketika x-nya 2, batas atas, kita dapat u-nya 2 kuadrat yaitu 4. Sekarang bentuk pertanyaan ini sudah bisa diubah menjadi batas bawah 0, batas atas 4. X yang di sini kita diamin aja. Fu, x kuadratnya adalah u, dx-nya adalah du per 2x. X sama x bisa dicoret. Kita akan dapat integral 0 sampai 4 fu per 2 du. Setengahnya boleh dikeluarin. 0 sampai 4 fu du. Nah, 0 sampai 4 fu du itu adalah akar 2. Jadi jawabannya adalah setengah akar 2. Pilihan yang tepat yang C. Kita lanjutin lagi ke soal keempat, dan Koko akan akhiri di soal kelima. Soal keempat, fungsi fx adalah fungsi genap. Jadi kita punya suatu fungsi genap. Ingat-ingat syarat fungsi genap. Fungsi genap itu adalah fungsi yang simetri terhadap sumbu y. Di soal-soal sebelumnya Koko sempat bahas tipe soal fungsi genap. Jadi dia simetri terhadap sumbu y. Syarat atau kondisi yang akan terpenuhi kalau dia fungsi genap adalah integral dari min m sampai 0 fx dx akan sama dengan integral 0 sampai m fx dx. Itu untuk fungsi genap. Nah, di sini dia bilang fx-nya adalah fungsi genap.
Jika nilai dari integral bla 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 itu 260 dan kita tahu satu bentuk ini, maka nilai dari bentuk ini berapa? Koko akan lihat dari info pertama, karena info pertama ini masih bisa kita sederhanakan. Integral min 5 sampai 5 fx tambah 3x kuadrat dx itu 260. Koko akan pecah dulu bentuknya supaya Koko dapat fx dx itu hasil integralnya berapa. Jadi kita boleh pecahin integralnya, tambah integral min 5 sampai 5 3x kuadrat dx sama dengan 260. Nah, bagian ini kita hitung dulu. Integral min 5 sampai 5 3x kuadrat dx itu adalah, integralin biasa, 3x kuadrat. Kalau diintegralin, pangkat tambah 1 dibagi pangkat tambah 1 min 5 sampai 5. 3-nya boleh dicoret. Kita akan dapat 5 pangkat 3, yaitu 125, dikurang min 5 pangkat 3. Min 5 pangkat 3 min 125. Hasilnya 250. Jadi bentuk ini itu adalah 250. Jadi Koko boleh tulis min 5 sampai 5 fx dx tambah 250 sama dengan 260. Dengan demikian min 5 sampai 5 fx dx itu adalah 10. Dan karena fx ini fungsi genap, Koko bisa bilang min 5 sampai 0 tambah 0 sampai 5 itu adalah 10. Nah, dua bentuk ini akan bernilai sama karena dia fungsi genap. Karena dia bernilai sama, maka bentuk ini akan sama dengan bentuk ini akan sama dengan 5. Jadi Koko bisa bilang integral min 5 sampai 0 akan sama dengan integral 0 sampai 5, yaitu 5. 5 tambah 5, 10 ya. Jadi ini 5, ini juga 5, hasilnya 10. Kenapa dia bisa sama? Karena fx-nya adalah fungsi genap. Nah, jadi dari info pertama, kita bisa dapat info ini. Kemudian yang kedua, kita punya info 2 sampai 4 itu adalah 2. 2 sampai 4 adalah 2. Yang ingin dicari adalah 0 sampai 2 dan 4 sampai 5. Koko punya integral 0 sampai 5 fx dx itu adalah 5. 0 sampai 5 fx dx adalah 5. 0 sampai 5 boleh dipecah menjadi 0 sampai 2 ditambah 2 sampai 4 ditambah lagi 4 sampai 5. Fx dx sama dengan 5. Ingat-ingat sifat integral ya. Batasnya boleh kita pecah-pecah. 0,2, lanjutin 24, lanjutin 45. 0 sampai 2 kita nggak tahu. Itu jadi bagian dari pertanyaan. Jadi diamin aja 0 sampai 2-nya. Kemudian 2 sampai 4 itu adalah 2. 4 sampai 5 bagian dari pertanyaan juga. Jadi 4 sampai 5-nya diamin aja. Hasilnya 5. Dengan demikian 0,2 fx dx tambah 45 fx dx hasilnya adalah 5 kurang 3 yaitu 2. 5 kurang 2 ya. Ini 5 kurang 2 bukan kurang 3. 5 kurang 2 hasilnya yaitu 3. Jadi jawaban yang benar ada di pilihan yang D. Kita lanjutin satu soal terakhir. Kita diminta untuk menghitung integral dari bentuk ini. Jadi basically secara sederhana kita bisa langsung integralkan masing-masing. Integral dari bentuk ini
Koko mungkin tulis menjadi pangkat sepertiga dulu. Kemudian sin px dx. Nah, integral dari bentuk ini gimana? Seperti biasa. Pangkat tambah 1, sepertiga tambah 1, 4/3. Dibagi pangkat tambah 1, jangan lupa dikali dengan koefisien dari x. Dikali 2. Jadi ini cara integralin bentuk ax plus b pangkat n. Jadi pangkat tambah 1 dibagi pangkat tambah 1, jangan lupa dikali koefisien dari x. Ditambah integral sin adalah min cos px, jangan lupa dibagi dengan koefisien dari x. Koefisien dari x-nya adalah pi. Batasnya setengah sampai 1. Kita tinggal substitusikan batas atas dikurang substitusikan batas bawah. Waktu kita substitusi batas atas, kita akan dapat substitusi 1 ya, ke sana. 2 dikurang 1, 1 pangkat apapun 1 dibagi 8/3 tambah min cos pi. Pi itu 180. Cos 180 adalah min 1. Jadi di sini min 1 dibagi pi. Dikurang ini batas bawah. Substitusikan setengah ke sana. 2 kali setengah 1, 1 kurang 1 0. 0 pangkat apapun 0. 0 bagi apapun juga 0. Jadi dikurang 0 tambah, substitusikan setengah ke sini, kalian dapat min cos 90 atau min cos pi per 2. Cos 90 adalah 0 juga. 0 bagi apapun hasilnya pasti 0. Jadi batas bawahnya tidak memberikan efek apapun. Kalau kita hitung 1/8/3 itu 3/8 tambah 1/pi. Samain penyebut, kita akan dapat 3pi plus 8 dibagi 8pi. 3pi plus 8 dibagi 8pi. Jawaban yang tepat itu ada di opsi yang D. Nah, pembahasan Koko selesai sampai di sini. Kita udah bahas 5 soal. Thank you buat kalian semua yang udah nonton dan belajar bareng di video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.